Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sore ini seperti biasa jam 4 sore kita akan ngobrol dengan narasumber dengan berbagai tema di tiap harinya dengan tentunya insight baru buat teman-teman, memperkaya hasanahnya, horizonnya sebagai anak muda biar lebih keren lagi secara nggak cuma bicara soal style fisik tapi juga di sini lebih keren lagi. Nah, seperti biasa podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini kita punya 10 platform, kurang lebih ada sekitar 10, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube juga semuanya @partai_perindo dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sidonews, iNews.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja 10 platform tadi buat teman-teman nonton di salah satu platformnya. Nah, tema hari ini menarik banget. Kita bicara SEA Games, kita tahu gegap gempita SEA Games masih berlangsung pekan-pekan ini dan banyak prestasi yang dilahirkan. Kalau bicara SEA Games nggak cuma soal sepak bola, badminton, tapi ada satu cabang olahraga yang punya kabar baik banget ya. Ini 23 tahun something puasa dari medali dan kemarin balik dari Kamboja dengan medali perunggu. Kita kedatangan teman-teman dari cabang olahraga biliar ya. Nah, tema hari ini kita langsung saja sapa dua narsum kita. Ini suka duka duet Dendi dan Gaby ya. Ini dua atlet nasional kita, pengukir sejarah biliar Indonesia SEA Games 2023 Kamboja dengan medali perunggu. Ada Gaby, ada Dendi. Selamat sore. Sore. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Waduh. Ini kenalan dulu. Gaby nama lengkapnya siapa, Gaby? Gaby Adi Wibawa Putra. Gaby Adi Wibawa Putra. Kalau Dendi? Dendi Kristanto. Oke. Dendi dari Semarang. Gaby dari Surabaya. Surabaya. Ke Jakarta persiapan terus ke Kamboja. Gimana rasanya pulang ke tanah air? Happy, senang. Plus dapat perunggu. Ya. Aku tadi bener kan aku bilang bahwa 23 tahun ya? Betul. Dan nih, 23 tahun tuh lumayan loh. Puasa medali akhirnya kita dapat perunggu. Tapi kalau sebelum kita bicara soal pengalaman segala macam, aku ke Dendi dulu. Dendi ngelihat balik ke tanah air dapat medali ya. Waktu menang siapa yang duluan nelfon, orang tua atau siapa? Saya baru yang langsung ngabarin. Terus apa reaksi keluarga di Semarang? Ya, senang juga, bahagia. Lebih fokus lagi gitu depannya. Oke, karena tadi perunggu tuh walaupun bukan emas ya, tapi itu juga prestasi yang SEA Games loh gitu ya. Kalau Gaby sendiri pas menang itu gimana rasanya atau bisa digambarkan seperti apa? Tentunya pada saat itu sangat bersyukur ya. Alhamdulillah banget. Udah sekian lama akhirnya dapat juga. Bener. Lamanya nggak nanggung-nanggung ya, 23 tahun. Dan kalau kita lihat juga ini numbernya atau nomornya double snooker. Double snooker. Nih, kalau double snooker Gaby, banyak orang nggak tahu. Double snooker tuh kira-kira kayak apa? Ganda ya atau seperti apa? Ganda. Kita bermain sendiri-sendiri tapi kita pasangan. Oke. Bermain sendiri-sendiri tapi pasangan. Nah, kalian berarti sebelumnya udah kenal? Udah pastinya. Karena kalau berpasangan kayak gitu kan ya Den ya? Iya. Gimana tuh Den? Udah kenal berapa lama sebenarnya? Udah lama. Soalnya kita 2015 tuh sempat latihan bareng di Thailand. Kita latihan bareng, ada program dari Thailand, kita dipanggil. Saya masih Gaby. Iya. Latihan sana 1 bulan. Jadi udah kenal lah, udah tahu ya. semuanya. Pas di duetin makin jadi nggak ada masalah. Happy aja. Sebelum berangkat ke Thailand juga kita udah kenal sih. Dan lagian juga sama-sama orang Jawa ya. Gampang lah ya. Komunikasi segala macam. Tapi kalau kita lihat atlet nih Dan atlet. Dan di sendiri menggeluti biliar tuh dari kapan? Dari umur berapa? Mulai ini 2014 ya. Mulai saya terjun di Jawa Barat 2014 sampai sekarang. Berapa tahun jadinya? Sekitar 9 ya. 9 tahun. Tapi itu dulu memang hobi atau memang? Dulu waktu itu kakak punya tempat biliar. Jadi kakak punya tempat biliar. Otomatis bawa sendiri. Main biliar aja terus pulang sekolah main biliar. Tapi di awal ada yang ngajarin nggak saya? Nggak ada. Jadi emang otodidak ya? Iya, sempat kan masih pendek kan. Nggak sampai nih saya ambil kursi. Nggak nyampe. Iya. Asal-asalan lah ya. Iya, senangnya sih. Tapi karena seneng akhirnya diseriusin ya. Tapi profesional mulai kapan Dan? Jatuhnya disebut profesional. PON ya, mungkin waktu PON ya. PON yang mana? Di Bandung 2015. Oh oke, itu yang pertama. Iya. Ikut yang istilah profesional. Kalau Gaby sendiri dari
tahun berapa, umur berapa suka biliar? Suka biliar dari umur 15 tahun, cuman fokusnya itu kira-kira tahun 2014 sampai ke sini itu baru fokus. Berarti dari 15 tahun juga udah. Sebenarnya kalau gini, kalau kita bicara biliar ya di tanah air di Indonesia, sebenarnya kan banyak tuh orang suka main biliar. Banyak banget. Ya, apa istilah meja-meja biliar, klub-klubnya juga banyak lah. Cuman kan kalau kita bicara prestasi sulit ya. Kalau ke Dendi, apa sih yang membuat kita bicara namanya prestasi? Kita ya tadi pada olahraga terkenal nih. Ya. Kalau dari Dendi sendiri apa sih yang membuat ya kita mungkin harusnya bisa lebih baik lagi? Mungkin di nomor kita kan nomor snooker ya. Jarang banget ada lokasi itu punya meja kita. Jadi Indonesia tuh didominasi sama pool. Nah, jadi kita karena bersaing di situlah, kalau kompetisinya kita kurang. Kita hanya main di PON, di Polda, Kejurnas. Kompetisinya sebenarnya kurang banyak kurang. Ya? Oke. Jadi kita ya berkembangnya kurang lah kalau di situ. Makanya 23 tahun kan. Iya. Tapi kalau gap kualitas kita ya, atlet kita sebenarnya nggak jauh beda sama. Nggak jauh beda sebenarnya. Cuman memang kita ini kompetisinya kalah. Iya. Di Indonesia itu kompetisinya minim banget. Kalaupun ada di nomor kita itu kompetisinya paling setahun sekali, maksimal 2 kali tuh. Itu maksimal 2 kali. Makanya kalau ibaratnya kan kompetisi ini kayak ini ya, GP dan di latihannya ya. Kalau istilahnya ya itu kan medan kita buat berlatih. Itu kan tolak ukur kita sebenarnya. Even maksimal pun kadang ada dua kali cuman. Iya, 2 kali. Beda sama negara-negara lain. Beda. Ya. Kalau kayak Malaysia, Thailand itu hampir tiap minggu, tiap bulannya ada kompetisinya. Nah, kalau Kamboja kemarin ini pengalaman. Sebenarnya Dendi ketika ke Kamboja, memang ada target untuk medali atau sebenarnya nothing tulus? Target pasti ada lah. Kaget nggak sih sebenarnya dengan hasil ini? Atau memang ya bisa memprediksi? Kaget seneng soalnya. Gak kebayang dapat medali soalnya. Memang ya jalin aja lah. Yang penting kasih yang terbaik. Jadi memang ada target, tapi tadinya nggak mikir akan. Kalau Gaby sebenarnya dengan hasil ini sudah diprediksi nggak sih kalau pribadi gitu ngerasa? Kalau pribadi ada sih sebenarnya. Ada feeling lah ya kayak gitu bakal. Karena tahun sebelumnya itu 2019 waktu SEA Games di Filipina itu harusnya kami itu menang. Tapi kami nggak siap menang. Pada saat mau menang, tapi kami pressure, nggak siap menang, jadi kayak ketakutan mau menang jadi takut. Ini nih kayak gini, GP kadang kalau kita kebayang kan kalau ke kompetisi kita rutin banyak, jadi atmosfer semuanya mentalnya juga dapat semuanya. Dapat semua, akhirnya kita jadi lebih percaya diri, lebih bisa menguasai diri sendiri, medannya, semuanya. Jadi kalau bicara kompetisi, kalau semakin rutin pasti akan makin banyak kualitas ya. Pemain-pemain biliar tanah air dan tadi kalau kamu bilang kan sebenarnya nggak kalah sama ASEAN ya sama yang lain. Nah kemarin musuh kita menurut kalau Dendi yang paling berat siapa Dan? Kita semifinal tuh kalah sama Malaysia. Emang Malaysia itu udah saya ngikutin buat SEA Games ini SEA Games ya. Dia tuh selalu medali emas emang. Selalu medali emas. Kita tetap berusaha. Tapi cuma hanya bisa mengimbang 1 sama, habis itu dia lah 3-1 kita kalah. Kalau Gaby kemarin sama Malaysia gimana? Apa tanggapannya? Kalau kita memang kalah jam terbangnya ya, dia jam terbangnya lebih banyak sehingga mereka lebih percaya diri, lebih menguasai medannya, lebih bisa mengontrol dirinya. Itu aja sih yang menurut saya. Karena kadang-kadang gini, mungkin ya mereka medali emas lah segala macam, jadi udah jam terbangnya udah. Tapi bukan nggak mungkin dong someday kita juga dengan jam terbang kompetisi ya dan bisa lebih baik lagi. Nah, kalau kita tadi bicara kualitas ya, kompetisi segala macam. Banyak orang kadang gini, memang punya bakat misalnya jadi atlet, bagus misalnya di biliar atau cabang olahraga. Tapi kadang ada yang nggak mau jadi atlet takutnya mungkin nggak sekolah yang berantakan atau kerjaannya. Masa depan nggak ada. Dan dia punya nggak waktu itu pikiran seperti itu dan gimana caranya ngatasinnya atau seperti apa? Kalau waktu itu mama saya milih sih. Itu kan? Saya milih biliar aja udah. Tapi jangan salah, kita membuktikan kita prestasi di sini. Iya. Kita bisa dapat sesuatu yang
orang lain nggak bayangkan kita image-nya dia kan jelek di luar. Betul. Cuma kita bisa membuktikan nggak sejelek itu. Malah kita jadi kadang tulang keluarga kita juga bisa dari sini kok. Gimana gitu kalau orang yang kadang ya mereka punya kemampuan tapi terhalang dengan pikiran kayak jadi atlet nggak menjamin, atau jadi atlet juga apalagi biliar dan mikirnya gitu. Kalau menurut saya pribadi itu semua balik pada diri kita sendiri ya, gimana cara menyikapinya, gimana cara kita all out di situ. Semuanya tergantung dari kita sih sebenarnya. Dan kalian udah ngejalannya bertahun-tahun, dan makanya maksud aku ya memang hasil memang gitu pelan-pelan ya. Iya, nggak ada yang instan lah ya. Dan sekarang menang SEA Games. Tapi setelah SEA Games apa agenda berikutnya? Habis SEA Games ini kita PON tahun ini. PON tahun depan PON. Tahun depan PON. Ya. Kalau Dendi, kalau Gaby sama? Sama. Oke. Kalau cita-cita apa sih? Pengen kemana? Asian? Olympic? Higher? Enggak. Iya. Sekarang ini lah. Apa? Medali emas SEA Games selanjutnya. Iya. SEA Games selanjutnya ya. Iya. Harus mengibarkan bendera merah putih. Oke. Nah, kalau latihan nih, Gap. Tapi kalau kita sebelum ke SEA Games, latihannya seperti apa sih? Berapa lama gitu? Sebelum di mana ini? Sebelum kita berangkat misalnya. Sebelum kita berangkat di mana di SEA Games. SEA Games. Latihannya itu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Hampir tiap hari. Berapa lama itu? 1,5 bulan kemarin. 1,5 bulan. Iya. Tapi di luar itu ada seleksi? Sebelum itu seleksi dulu. Seleksi dulu baru masuk karantina pelatnas. Jadi prosesnya lumayan ya. Lumayan. Ada seleksi segala macam dan karantina, proses yang berarti nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Dibutuh waktu. Nah, kalau buat atlet-atlet muda nih ya, buat yang suka biliar, yang mungkin pengen cita-citanya jadi atlet profesional. Kalau Dendi apa sih, Den? Pesannya, Den? Atau tipsnya biar suatu saat punya kesempatan ya maju ke Asian Games atau ya PON gitu. Kalau menurut saya mungkin lebih ke fokus ya, fokus all out, ya itu yang dibilang Mas Billy juga. Jadi jangan setengah-setengah lah, nanggung kalau setengah-setengah. Jadi kalau kita full tuh hasilnya juga akan kelihatan. Jadi dan ya harus ini nggak sih? Harus kemana? Harus ngapain gitu biar ya harus sering ikut kompetisi. Betul. Pasti kompetisi pasti, soalnya kita bakal diuji terus kan. Jadi kita tahu kita main nih, kita grogi, jadi kita tahu kelemahan kita di mana. Jadi sering ikut turnamen aja, jadi kita tahu kelemahan kita. Kalau Gaby, kalau buat teman-teman yang pengen jadi atlet profesional, kalau menurutku pertama dari diri kita sendiri lagi. Pertama, kita punya kemauan apa enggak? Kalau kita punya kemauan, kedepannya jadi lebih enak. Oh, kita harus begini, atlet harus bangunnya harus teratur, tidurnya nggak boleh begadang, makannya semua dijaga, pola istirahatnya semuanya. Betul. Harus mempunyai goal setting, semangat. Kedengeran simpel ya, bangun tidur, makan. Tapi emang bener banget prakteknya, kayak ya tidur cepat, bangun pagi tuh mau nggak mau ya. Mau nggak mau, latihannya harus lebih dari yang juara. Contohnya kalau yang juara latih 6 jam, kita harus lebih dari itu. Kita nggak boleh cepat berpuas diri. Nah kalau di Kamboja nih, mungkin sebelum kita tutup nih diskusi, dan di pengalaman paling berkesan sejauh ini, ya selain waktu kita mau dapat medali itu kan mesti biar nembak kan. Saya lihat poinnya, kurang 1 bulan lagi, 1 bulan dia nembak masuk menang kita. Itu saya udah mata saya itu. Terharu dia menangis. Iya, karena pasti emosional sih dia. Iya. Kesan banget. Orang mungkin mikirnya kalau main biliar kok nervous, ya ditonton segala macam, itu yang bikin gitu ya. Kalau Gaby apa? Kalau saya momen yang berkesan yaitu waktu menang itu. Waktu menang kita masuk semifinal, akhirnya ya. Setelah sekian lama akhirnya dapat medali juga. Soalnya kan saya udah ikut 3 kali, ini yang keempat kali, yang 3 kali. Ini SEA Games. Ini SEA Games yang keempat kali, yang 3 kali itu saya zong terus. Dapat telur terus. Akhirnya ini pecah telur. Alhamdulillah. Seneng banget tuh. Anyways, sekali lagi selamat ya untuk Gaby dan Dendi. Semoga kita punya medali yang lebih banyak. Amin. Yang penting latihan sih, kompetisi. Karena toh mereka juga teman-teman yang Asia Tenggara ya, mereka juga latihannya luar biasa. Jadi itu bisa bikin kita motivasi lagi. Dan semoga
nggak usah bicara SEA Games deh, di nasional juga makin banyak anak-anak yang lebih betul lagi. Oke, thank you Dendi, selamat Gaby. Makasih atas prestasinya, semoga uangnya dipakai dengan wise, jangan dihabisin. Karena pasti banyak lagi. Ini boleh Mas Gaby. Oke, ya siap. Boleh menyampaikan 1-2 boleh, kata. Boleh. Kami berdua berterima kasih banyak kepada Ketua Umum kami, Pak Aritano, yang sudah memperjuangkan kami sampai kita berangkat ke SEA Games. Amin. Sebenarnya kan kami berdua nggak berangkat ini sebenarnya. Okay. Tapi karena beliau yang mengusahakan, alhamdulillah kita berangkat. Kita berterima kasih banyak lah kepada beliau lah. Dan ternyata kesempatan yang diberikan Pak Haritano nggak sia-sia ya. Kita dapat perunggu tadi setelah 23 tahun. Sekali lagi selamat. Tetap latihan, tetap bekerja keras buat Indonesia, Gaby ya. Dan makasih. Kita makasih juga sudah diwakilkan dengan luar biasa di Kamboja. Dan teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, seperti biasa sebelum gua tutup ini, kita podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini punya nilai-nilai yang pengen kita sampaikan ke teman-teman. Sama kayak kita obrolin tadi, ada value yang terkait produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turut nagan untuk Indonesia sejahtera. Dan Gaby dan Dendi tadi juga punya value yang sama dan akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website di sini, dan juga untuk informasinya one click away boleh ke apps kita di Play Store dan juga App Store. Dan terima kasih sekali lagi duo maut kita. Waduh, perunggu setelah 23 tahun. Terima kasih Gaby, Dendi, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.